Saudara silakan duduk kembali. Selamat pagi. Waduh, ini entah saudara menyadari atau tidak, entah saudara rindu atau tidak. Setiap kali hari Minggu, kemudian ketemu hari Senin, kita kangen lagi ketemu hari Minggu. Sudah nggak sabar ya. Itulah sebabnya minggu cepat sekali untuk datang dan kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara, kita masih mengupas kitab Kolose. Kali ini kita akan melihat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Tapi ayat 20 saya akan skip, saya akan melihat ayat 20 itu minggu depan. Karena kalau kita melihat minggu ini terlalu lama nanti ya. Mari kita buka Kolose pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-20. Kita akan selesaikan Kolose sampai bulan November. Judulnya Allah yang sejati. Si Yesus itu Allah yang sejati. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 kita akan baca. Mari kita berdiri, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kita berdiri bersama-sama, kita menghormati firman Tuhan dengan cara berdiri. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Baik, silakan duduk saudara. Saya mengajak saudara untuk melihat sebuah film, nggak nonton, cuma pengen lihat judulnya saja. Saya cuma kasih tahu aja. Judul film itu Heaven is Real. Siapa di antara saudara pernah nonton film ini? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Coba tampilkan gambarnya. Heaven is Real. Surga itu nyata. Saudara percaya surga itu nyata? Amin. Pernah lihat emangnya? Iya, surga ada gambarnya mana multimedia. Ini kelihatannya. Surga, Heaven is Real. Ini film bagus sekali. Jadi kalau saudara coba cari di Netflix itu ada. Dan ini menceritakan mengenai keluarga seorang pendeta dengan 2 orang anak. Lalu ada seorang anak kecil dan anak kecil ini meninggal karena dia kena kena racun apa, dan dia di rumah sakit dan dia meninggal. Dan setelah dia meninggal berapa hari kemudian, nggak sampai berapa hari kemudian dia dinyatakan hidup lagi dan dia pulang ke rumah bapaknya di rumah. Ini anak pendeta, bapaknya pendeta, ibu pendeta. Jadi sampai di rumah dia cerita mengenai bahwa saya bertemu dengan seseorang di sana, anak kecil kami di sebuah taman, kami main-main. Dan dia sebutkan nama anak itu ketika dia sebutkan nama anak itu, mamanya mendengar cerita ini bingung dan dari mana kamu tahu itu? Dia ada cerita dan mengatakan anak ini memang meninggal pada waktu masih kecil. Dan mamanya ingat karena nama anak itu adalah nama kakak dia yang meninggal itu. Dan, dari mana kamu kenal? Saya tahu, saya ngobrol sama dia dan bilang saya adiknya katanya. Jadi mamanya bingung bahwa mamanya jadi tahu bahwa anak ini pernah jadi pergi ke surga. Lalu bapaknya tanya kepada anak ini, kamu ke surga ya? Kamu ketemu kakekmu enggak? Dan diceritakanlah ya seperti apa mukanya. Dia ngomong mukanya kakeknya seperti ini. Lalu bapaknya membuka arsip lama dan ditunjukkan yang mana. Dia tunjukkan beberapa gambar dan bilang ini.
tapi tidak pakai kacamata. Di surga nggak ada kacamata katanya. Jadi amannya yang punya kacamata aman di surga, sembuh matanya sembuh. Jadi tapi nggak pakai kacamata. Bapaknya bingung sekali. Bayangin pendeta dan bingung. Nah, setelah peristiwa itu ada satu pertanyaan yang menarik yang dibahas dan kita dibawa kepada suasana tentang seperti apakah wajah Yesus itu. Jadi di belahan bumi sebelah sana ketika anak ini sedang bercerita bahwa dia pergi ke surga dan ingin menceritakan seperti apakah sosok Yesus itu. Di sebelah bumi sana ada seorang gadis sedang melukis seseorang yang dia bilang ini Yesus. Dan di akhir film ini ditunjukkan. Jadi anak ini ditanya, Yesus, kamu ketemu Yesus? Iya, ketemu Yesus. Jadi ada lagu apa di sana katanya? Oh, iya. Ada nggak lagu dia nyanyikan nyanyian pujian gitu? Ada nggak lagu ini? Iya, saya nggak tahu tapi lagunya itu. Waktu saya dengar apa yang komentar kamu, dia bisa nggak nyanyi? Saya ngomong sama malaikat, bisa nggak nyanyi lagu We will rock you? Karena nanya anak ini masih polos. Lalu kamu ketemu Yesus, seperti apa wajahnya? Ya katanya rambutnya nggak panjang, pendek, nggak seperti yang kita lihat katanya. Rambutnya panjang, pendek itu, pendek nggak panjang maksudnya pendek nggak panjang, nggak seperti kita lihat. Oh gitu ya. Nah di seberang sana, di belahan bumi sebelah sana ada seorang gadis yang pernah mati dan ketemu Yesus sedang melukis Yesus, sedang melukis wajah Yesus dan di akhir film ditunjukkan wajah Yesus itu seperti apa. Nah kita dibawa kepada suasana dari film itu tentang seperti apakah surga itu dan apakah Allah itu ada, seperti apakah Allah itu dan seperti apakah Yesus itu. Semua penasaran ketika anak itu melukis tentang wajah Yesus, hanya dilihat dadanya saja, hanya dilihat matanya saja, tidak diperlihatkan secara keseluruhan wajahnya seperti apa. Baru di menit terakhir baru ditunjukkan wajahnya. Jadi nontonlah film ini bagus, ini bagus. Nah sang bapak seorang pendeta, dia bergumul setelah mendengar cerita anak ini. Bapak ini mengatakan, apakah benar surga itu ada? Ini bayangin pendeta loh. Pendeta dia masih bingung apakah surga itu ada. Dan dia bayangan dia seperti apakah itu Yesus, seperti apakah Allah itu, seperti apakah surga itu. Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Termasuk kita ingin melihat wajah Yesus, benar ya? Yang pernah kita lihat di toko buku atau kita beli gitu lukisan-lukisan orang, kita taruh di rumah, apakah seperti itu gambar Yesus? Saya tahu Leonardo da Vinci pernah melukis Yesus. Dia pernah melukis Yesus tapi dia tidak pernah melihat Yesus. Dan tidak pernah melihat Yesus. Kita pengen lihat Yesus secara real seperti apa. Someday itu akan terjadi. Kita akan melihat bertatapan muka dengan dia. Nah apa yang dilukiskan oleh Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah sebuah lukisan tentang siapakah itu Yesus. Dia tidak melukis dengan gambar, tapi dia melukis dengan kata-kata sifat yang dimiliki oleh Yesus yang harusnya kita paham dengan benar. Karena kalau kita tidak paham dengan gambaran Yesus yang sebenarnya, maka kita akan lari melenceng dari setiap ajaran yang pernah kita pelajari. Yang pernah kita pelajari tentang Yesus. Nah, orang-orang Kolose adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang ingin membawa mereka menyimpang dari gambar Yesus yang sebenarnya. Jadi sejak awal gereja itu berdiri, bayangkan ini tahun 60-an Masehi. 60 Masehi. Jadi murid-murid Yesus itu masih ada dan saksi mata tentang Yesus itu masih ada, tapi ajaran yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya sudah ada. Jadi ini yang terjadi dalam kitab Kolose karena mereka dipengaruhi dengan
ajaran-ajaran yang membawa kita memikirkan hal yang salah tentang Yesus. Keliru. Jadi Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 19 ini adalah gambaran utuh tentang siapakah Yesus itu. Nah, kita akan pelajari karena bidat sudah masuk ke gereja Kolose dan mempengaruhi mereka untuk menyimpang. Sampai sekarang masih ada bidat seperti itu. Ajaran-ajaran sesat itu masih ada sampai sekarang. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 23, dia berkata demikian, kamu tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapanmu. Karena kalau saudara melihat kita hidup di masa informasi, saudara buka YouTube, saudara bisa menemukan banyak informasi khotbah dari berbagai macam pendeta, berbagai macam orang yang akan menceritakan mengenai Alkitab yang saudara pegang, tapi dengan perspektif yang salah, keliru, dengan pandangan yang keliru, sehingga kita bisa digoncangkan oleh iman kita akan digoncangkan. Kita menganggap dia pendeta, dan kita menganggap dia luar biasa, dan kita akan mengatakan itu benar, tapi keliru. Nah, apa yang terjadi saudara di dalam Kolose ini adalah ada dua pandangan yang mencoba untuk masuk ke situ, tapi nanti saya akan mengajak saudara melihat tentang keilahian Yesus. Ada dua pandangan yang berkembang setelah masa Kolose ini, sejak masa Kolose dan terus berkembang hingga saat ini. Pandangan mengenai kristologi tentang Yesus, yang pertama adalah bidat yang menganut adopsionisme. Adopsionisme adalah sebuah pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dia manusia biasa, dia lahir dari kandungan Maria dan dia manusia biasa. Sampai suatu ketika dia dibaptiskan, ada roh Allah turun seperti burung merpati dan dia bukan lagi manusia biasa. Dia bukan lagi manusia biasa. Ini keliru saudara ya. Jadi saya cuma ngomong. Ini pandangan ini keliru. Dia manusia biasa katakan. Nanti ketika Yesus dibaptiskan, Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Setelah dia diurapi dengan Roh Kudus, dia bukan lagi manusia biasa. Dia manusia super. Nah, karena Allah tidak bisa mati ketika dia disalibkan, roh itu keluar. Manusianya yang mati. Kan aneh. Aneh sekali. Lalu setelah itu dia akan bangkit, rohnya masuk lagi dan dia bangkit lagi. Yang mati itu manusianya. Yesus tidak manusia sejati. Ini keliru. Masih ada sampai saat ini. Saudara tahu ada sesuatu yang sesat yang terjadi di dunia ini sampai sekarang yang masih menganggap Yesus itu adalah ciptaan Allah, manusia biasa dan dia bukan Tuhan. Masih ada saudara. Jadi harus hati-hati. Kemudian pandang kedua adalah doketisme. Doketisme ini adalah yang mengandang Yesus itu benar-benar Allah dan tidak manusia. Jadi apa kita lihat Petrus dan Yohanes lihat pada waktu dia di jalan di muka bumi, yang dia nampak seperti manusia tapi bukan manusia sebenarnya. Nampaknya seperti manusia. Jadi dua pandangan ini menyingkirkan pandangan bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Allah. Rasul Paulus ingin membantah itu, tetapi di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 dia membeberkan mengenai keilahiannya karena ada ajaran di dalam masuk ke dalam jemaat Kolose mengatakan Yesus tidak sepenuhnya Allah. Nanti kita akan lihat itu. Tapi kalau kita belajar dari kitab suci, kita tahu bahwa dia adalah manusia sejati dan Allah sejati. Coba lihat Matius pasal 1 ayat yang ke-18 disebutkan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria
ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan dia lahir seperti manusia biasa, sama seperti saudara lahir, hanya saja dia lahir tidak karena hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tapi dia lahir karena Roh Kudus. Tapi proses itu dia lahir dalam bentuk bayi yang masih kecil, sehingga kita bisa melihat itu ada kemanusiaan yang ada di situ. Nampak sekali dia seperti manusia. Dan tapi ketika gembala, malaikat dan orang-orang Majus datang kepada Yesus, tidak dilarang mereka untuk menyembah Yesus karena dia memang layak disembah. Dari situ dia bukan manusia saja, dia adalah Allah yang sejati. Jadi dia manusia sejati dan dia adalah Allah yang sejati. Markus pasal 4, saudara lihat di situ. Yesus minta murid-muridnya untuk pergi menyeberang danau. Mereka masuk ke dalam perahu dan mereka menyeberang danau. Waktu mereka menyeberang danau, saudara akan nampak di situ bahwa Yesus lemah sekali sebagai manusia. Dia capek, dia lelah, dan dia tidur di kapal. Allah tidak pernah capek, benar? Tapi kenapa dia tidur? Terlihat sekali sisi kemanusiaannya. Dia tidur. Tapi pada saat yang sama angin sakal, angin topan, badai muncul, ombak begitu besar menghantam para muridnya, menghantam perahu itu, dan murid membangunkan Yesus. Yesus yang lagi tidur itu bangun dan mengatakan, angin diam, ombak diam. Tidak ada manusia biasa yang bisa melakukan itu, kecuali Tuhan sendiri. Dia capek, dia tidur, tapi pada saat yang sama dia bangun, dia menghardik air dan menghardik ombak, menghardik angin itu supaya diam. Dia Allah, tapi dia juga manusia. Ini luar biasa saudara. Kolose pasal 2 ayat 9. Saya ingin mengajak saudara melihat ini. Kolose pasal 2 ayat 9. Paulus mengutip ini dan mengatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Lihat, ada kealahan Allah secara penuh, tapi ada jasmani. Disebutkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Dia manusia, tapi seluruh sifat dan karakter Allah ada pada dirinya. Jadi tidak bisa kita mengatakan Yesus bukan Allah, lalu tidak bisa kita mengatakan Yesus bukan manusia. Kita tidak bisa berpikir bahwa ini harus, kalau kita mencampurkan air ini sebanyak ini lalu alkohol sebanyak ini, kita akan bisa mengatakan alkohol 50%, air 50%. Tapi Tuhan tidak bisa dihitung seperti itu, karena dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Kita berpikir, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Saya pertanyaannya, apakah ada yang mustahil bagi Allah untuk menjadi manusia? Tidak ada. Kita tidak bisa menghambat kemustahilan itu. Jadi Allah Yesus Kristus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dia adalah Allah. Pada waktu dia lahir di kandang itu, dia sudah Allah. Dia sudah Allah di situ. Waktu dia mati tetap Allah. Dia tidak pernah meninggalkan dirinya sebagai manusia biasa tanpa Allah di situ. Jadi ini harus kita paham. Jadi ada orang bertanya, waktu Yesus di kandang Bethlehem itu lemah sekali. Tidak ada kelihatan dia seperti Allah yang penuh kuasa. Kata siapa? Jadi kita jangan merendahkan itu. Nah, Rasul Paulus menggambarkan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ke-19 tentang Allah yang sebenarnya. Sehingga kita akan melihat nanti saudara, kita tidak perlu melihat, mencoba untuk mencari bukti-bukti ilmiah tentang wajah Yesus yang sebenarnya. Karena sudah digambarkan di sini tentang siapakah Yesus itu.
Dan saudara akan lihat dengan jelas siapakah dia yang saudara percayai. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 yang kita lihat minggu lalu, disebutkan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang terkasih. Di dalam dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ada 4 karya Yesus disebutkan dalam 2 ayat itu, dan karya itu bukan dilakukan oleh manusia biasa. Bukan dilakukan oleh manusia. Kemarin itu kita belajar tentang buku, ada diskusi buku. Kalau seseorang ingin menyatakan cinta kepada orang lain, apakah cinta itu dititipkan kata-kata itu aku jatuh cinta loh padamu. Dititipkan kepada orang lain, enggak, perasaan cinta itu harus kita sampaikan sendiri. Inilah yang Yesus lakukan. Allah sendiri masuk ke dunia, menyatakan dirinya kepada manusia dalam rupa seperti manusia, supaya manusia mengerti bahwa Allah mengasihi dia. Coba kita lihat ayat yang ke-15, kita masuk ke situ, kita lihat bahwa Yesus adalah Allah dan dia adalah gambar Allah. Dalam ayat 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang dicantikan. Dia adalah gambar Allah. Sampai lihat kata gambar ini, saudara. Ini kalau gambar dalam bahasa Yunani ini, kalau kita bawa ke masa sekarang itu adalah icon. I-C-O-N. Icon itu mewakili sesuatu. Kalau saudara pengen buat sebuah icon, itu dia merepresentasikan sesuatu. Icon itu merepresentasikan sesuatu. Jadi Yesus mewakili Allah, ingin melihat Allah, ya lihat Yesus. Jadi pada waktu orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, mereka punya koin itu ikon. Yesus tanya kepada orang-orang Yahudi, coba perlihatkan kepadaku uang. Ditunjukkan kepada mereka uang, lalu dia tanya, ini ikon siapa? Ini gambar siapa? Oh, ini gambar kaisar. Enggak semua orang pada waktu itu tahu siapakah, seperti apakah muka kaisar. Kita tahu gambar presiden kita, wajahnya seperti apa, karena kita punya TV. Dulu mana ada. Romawi itu jauh, Roma itu jauh dari, dan mereka tidak tahu seperti apa sih kaisar yang kuat sekali itu wajahnya. Lalu lihat gambar koin, oh ini. Jadi coba lihat ini gambar dan tulisan siapa? Ini gambar dan tulisan kaisar, gambar kaisar. Artinya kalau orang nggak pernah lihat Allah, lihat Yesus. Lihat Yesus. Dialah Allah. Tapi satu ketika Filipus tanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Allah itu, Bapa itu kepada kami. Aduh Filipus, kamu tuh udah sekian lama bersama dengan aku. Barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi dia merepresentasikan tentang Allah itu yang sebenarnya. Yesus adalah Allah yang sebenarnya. Tidak sebagai seperti ini cuma utusan. Bukan, dia bukan utusan. Dia Allah sendiri yang turun ke dunia. Allah sendiri yang turun ke dunia. Jadi dia adalah Allah yang sebenarnya. Lihat ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Ayat 19. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kepenuhan Allah. Kenapa Paulus pakai istilah kepenuhan? Kenapa dia pakai istilah ini? Karena begini saudara, orang-orang pada waktu itu mengajarkan bahwa Allah itu kalau kita mau datang kepada Tuhan, Allah itu merepresentasikan dirinya melalui malaikat-malaikat dan roh-roh supaya manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi di sini manusia, di situ Allah, lalu di antaranya ada banyak sekali roh, malaikat
yang mewakili seluruh sifat ada. Malaikat ini mewakili sifat ini, malaikat ini mewakili sifat Allah ini. Saudara ingat orang-orang Romawi, apa pandangan mereka tentang dewa? Ini ada dewa kesuburan, ini ada dewa kekayaan, ini ada dewa ini ada dewa ini. Jadi seluruh sifat Allah diwakilkan kepada masing-masing dewa. Seperti itu. Kita tidak seperti itu. Seluruh karakter dan sifat Allah ada pada Yesus. Cukup melihat kepada Dia saja. Cukup hanya melihat kepada Yesus. Jika pada waktu itu muncullah aliran-aliran yang masuk kepada gereja di Kolose dengan mengatakan bahwa tidak perlu melalui Yesus. Yesus salah satu cara kita untuk sampai kepada Tuhan. Dari melalui pernyataan ini bahwa Dia adalah kepenuhan Allah sendiri. Bahwa Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat Kolose dan kepada kita bahwa He is the only way to God. No other's way. Tidak ada cara lain untuk sampai kepada Tuhan. Pandangan itu masuk ke gereja Kolose. Banyak cara karena untuk sampai kepada Allah ada banyak sekali sifat Allah. Kita bisa masuk kepada karakter yang mana saja. Kemudian bisa disebutkan di situ Dia bukan manusia, Dia bukan Allah, Dia hanya manusia biasa, utusan saja. Itu bidat-bidat yang masuk. Yesus bukan utusan, tapi Dia adalah Allah sendiri dan Dia adalah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Saudara dan saya beruntung. Saudara punya Yesus. Yang dalam ayat 13, 14 melakukan karya penebusan itu. Bukan dilakukan oleh manusia biasa. Tapi Allah sendiri yang menebus saudara. Begitu beruntungnya saudara. Beruntung sekali. Siapa kita yang Allah mesti perhatikan? Apa kepentingan Allah sehingga rela untuk datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebuskan kita? Dia gak peduli. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia bilang udahlah mati semua. Mati semua udah. Saya tidak mau ada urusan lagi dengan kau. Mati kita. Tapi dia lihat wajah-wajah dalam ruangan ini yang perlu ditebus. Dia mati buat saudara. He is the only way to go to heaven. Tidak ada cara lain. Coba pikirkan ini, coba pikirkan ini saudara. Supaya saudara tidak kehilangan arah sehingga saudara merasa bahwa ya tidak perlu hanya kekristenan. Tidak perlu hanya Tuhan. Jadi kita cuma berpikir, saya mesti melakukan ini, saya mesti melakukan itu, supaya saya bisa selamat. He is the only way. Kalau saudara tidak punya Yesus, saudara tidak akan mungkin masuk ke surga. Tidak akan mungkin masuk ke sana. Dia adalah satu-satunya jalan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-15, di situ disebutkan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau saudara melihat kata yang sulung dari segala yang telah diciptakan, muncul dalam pikiran kita sebagai manusia untuk mengatakan, wah, dari seluruh ciptaan Allah, Yesus diciptakan dahulu. Kalau melihat kalimat ini. Tapi saudara tidak bisa menafsirkan firman Tuhan berdasarkan ayat ini saja. Saudara melihat ayat-ayat lain. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sulung. Ini pandangan saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan yang pertama.
dari segala yang diciptakan. Jadi kalau ketemu saksi Yehova, inilah pandangan mereka. Padahal kata yang sulung tidak selalu berarti dia yang pertama. Enggak selalu seperti itu. Karena kata ini saudara, kalau kita melihat dalam ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat dijelaskan dalam frase, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, terus koma, yang sulung, koma, apa di situ disebutkan? Lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari seluruh ciptaan ini, Yesus paling utama. Tidak mengatakan dia diciptakan. Dari seluruh yang diciptakan ini, dia yang harus diutamakan. Kata sulung adalah kata yang berarti yang paling utama. Tidak berarti sesuatu yang bersifat kronologis. Bukan sesuatu yang bersifat kronologis. Kalau kronologis itu anak sulung, anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, selalu anak bungsu. Itu kronologis, tapi ini tidak berarti bersifat kronologis. Saya ambil contoh. Kalau bilang yang sulung ini, orang-orang Ibrani mengerti, paham betul artinya ini. Karena mereka adalah disebut sebagai orang bangsa yang sulung. Keluaran pasal 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Disebutkan di situ Israel adalah anakku yang sulung. Israel bukan bangsa yang pertama. Dari sekian banyak bangsa lain, Israel bukan bangsa yang pertama. Tapi dari sekian banyak lain, ada bangsa Mesir. Musa harus berkata kepada Firaun, bangsa Mesir ada, bangsa lain ada. Tapi Israel yang sulung, artinya aku lebih mengutamakan Israel daripada bangsa lain. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa yang sulung itu bukan berarti secara kronologis dia yang pertama dari yang diciptakan. Dia ingin menunjukkan bahwa seluruh alam semesta, seluruh ciptaan yang ada di dunia ini harus tunduk kepada pribadi yang utama itu. Harus tunduk. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara ambil contoh Esau dan Yakub. Esau tidak secara kronologis tidak dihilangkan faktanya harus tetap ada bahwa dia sebagai sesuatu yang sulung, anak pertama yang lahir, fakta itu tidak bisa berkurang. Tapi disebutkan Yakub menjadi anak sulung karena hak kesulungan. Artinya di antara Esau dan Yakub, Yakub yang disebut memiliki hak kesulungan, yang memiliki hak yang paling diutamakan. Jadi Yesus paling diutamakan dari segala sesuatu. Nah kita bercermin, saudara diciptakan oleh Tuhan. Benar? Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Saudara diciptakan oleh Tuhan. Lalu kita coba melihat hidup kita. Oke, saya diciptakan oleh Tuhan. Tapi what is the first thing in my life? Apa yang paling utama dalam hidup saya? Karir saya kah? Uang saya kah? Kepentingan saya kah? Atau dia yang menjadikan saudara? Menyedihkan ya. Dia menebus kita yang agung itu, yang luar biasa itu, yang kita yang tidak tahu diri, yang tidak bisa datang kepada dia datang kepada kita dan mati dan sekali salib, lalu kita diselamatkan oleh dia berkorban, dia mati, apa-apa aku mati, yang penting kamu selamat, kamu datang kepadaku, lalu dia memberikan hak kepada kita untuk menerima surga, itu luar biasa. Tetapi aku menciptakan kau, tapi engkau tidak mengutamakan aku dalam hidupku. Menyedihkan saudara. Coba introspeksi. Siapa yang paling utama dalam hidupmu?
Seharusnya bisa menyingkirkan hal-hal yang lain. Toh akhirnya saya berkali-kali ngomong, toh akhirnya kita akan kembali kepada dia. Kita kembali kepada dia. Entah kapan, kita akan kembali. He is the Alpha and Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang utama, tapi dia juga yang akan membawa kita kembali kepada dia supaya kita memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita kepada Tuhan. Lihat di sini, saudara, menarik dalam ayat 19 ini disebutkan ayat yang ke-19 disebutkan di situ. Bentar ya. Ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yaitu saudara dan saya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. Sudah diciptakan oleh Allah demi kepentingan dia. Demi kepentingan Tuhan. Saya coba pengen buat begini, saudara. Kalau saudara mengatakan saudara diciptakan oleh Allah, saudara mungkin berpikir tentang diri kita. Coba, apakah ini mengubah pandangan kita tentang diri kita sendiri? Karena banyak orang menganggap dirinya tidak punya arti dalam hidup. Banyak orang seperti itu. Ketika dia melihat orang lain, kok orang itu kayak gitu, kok aku nggak seperti itu. Kok Allah membiarkan aku seperti ini, kok Tuhan menciptakan aku seperti ini. Aku kalau melihat aku punya cacat fisik, aku punya keterbelakangan sosial, aku punya banyak kekurangan, lalu kenapa Allah menempatkan aku di sini? Kenapa Allah menempatkan aku di sini? Ketika Tuhan menciptakan saudara, dia punya grand design supaya saudara memuliakan dia. Dan ketika dia membuat ciptaan itu, dia tidak sembarangan membuat ciptaan itu. Karena saudara diciptakan ketika saudara lahir dan dia berkata, this is perfect. Ini sempurna. Ini sempurna. Coba bilang, waktu saudara, kapan saudara lahir? Saudara ulang tahun. Saudara ulang tahun. Saudara refleksi, Tuhan berapa tahun lalu hari ini Tuhan menjadikan aku dan menciptakan aku, maka aku sempurna di mata Allah. Sehingga aku tidak akan memandang diriku sendiri sebagai orang yang tidak punya arti. Karena aku perfect. Jangan keadaan membuat saudara merasa bahwa saudara tidak sempurna. Saya berkali-kali kalau ketemu remaja, putri, saya selalu tanya, boleh tanya enggak? Ada yang ketawa di belakang ya. Boleh tanya enggak? Oh boleh pastor, silakan. Kenapa sih kamu cantik? Biasanya grogi gitu ya. Kenapa sih kamu cantik? Jawaban yang paling utama adalah karena mama saya cantik. Sebenarnya pertanyaan ini saya pernah ajukan kepada keponakan saya. Saya selalu tanya kepada dia, kenapa sih kamu itu cantik sekali? Dia memberikan jawaban yang menurut saya fantastis. Dia bilang begini, because God made me. That's why I'm so special. You are so special di depan Tuhan. Jangan memandang rendah diri sendiri. You are so special. Engkau diciptakan begitu istimewa dan begitu sempurna. God made me, that's why I am so special. Dan ketika dia menciptakan kita, dia berkata dalam ayat 16 ini, untuk dia, untuk kemuliaan namanya. Pikir lagi, bagaimana ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, dan dia tidak menjadikan kita lahir di dunia ini tanpa tujuan. Karena saudara diciptakan dengan tujuan, kita harus mencari kembali apa yang menjadi tujuan Allah bagi hidup kita. Ada kisah heboh beberapa tahun lalu
tentang kain kafan Turin. Masih ingat? Kain kafan Turin itu berita heboh sekali dan saya mencoba untuk cari di internet seperti apakah kain kafan Turin. Saya googling dan saya lihat memang ada seperti wajah Yesus di situ karena saya sangat curious sekali. Seperti apakah wajah Yesus itu, dan mengatakan ini benar loh, ini wajah Yesus. Karena pada waktu Yesus dikuburkan, dia ditutup dan ada bekas keringatnya menutup wajahnya sehingga cetakan itu ada di situ. Seperti itulah gambar Yesus. Saudara, saya ingin mengajak saudara melihat ketika Paulus mencatat ini, mencatat Kolose ini. Dia tidak mencoba untuk membuat lukisan seperti apakah wajah Yesus itu. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-13, ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita. Pada saat dia menulis itu, dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Waktu dia menulis itu, pandangan matanya tertuju kepada kertas perkamen yang dia tulis itu dalam keadaan lebih gelap dari sebelumnya karena dia dikurung, diikat, dan dia nulis itu. Dia di dalam penjara. Bisa mengatakan dari gelap dia memindahkan kita. Dia tidak mencoba untuk melukiskan seperti apakah Yesus itu. Tapi dia ingin tunjukkan kuasa Allah Yesus yang sebenarnya yang dia percayai. Sehingga walaupun dia dirantai, di dalam penjara, di dalam tempat yang gelap, dia masih mengatakan, I don't care what happened to me. Saya tidak peduli apa yang terjadi pada diriku. Saya tidak peduli bagaimana keadaanku. Yesusku yang kusembah tidak pernah berubah. Dia tetap Allah selama-lamanya. Itulah Tuhan saudara. You are so special. Dia istimewa. Dia paling utama dari segala sesuatu. Sehingga saudara harus bangga punya Allah seperti dia. Bangga. Kalau saudara saya mencari-cari di manakah jalan keselamatan itu, saya belum pernah ketemu Yesus. Hari ini saudara digambarkan siapakah dia itu, dan saudara tidak yakin akan keselamatan saudara. Hari ini adalah saat yang paling penting bagi hidup saudara. Saudara terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita berdoa.